saya didatengin mimpi lah begitu Mas. Ini seolah-olah ada orang yang mau bawa bayi terbang gitu kan, ngambil dari saya bayinya. Oke. Diambilkan oleh sosok yang lain dari makhluk ini, dikasihkan lagi ke saya. Dalam wujud apa, Pak? Kita kasih solusi. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini ada papanya juga ya, Mar. Iya. Ya, jadi buat teman-teman ini luar biasa bisa kedatangan Najah. Saya pikir juara 1 Hafiz Indonesia, Pak. Iya. Bukan. Juara 5. Oh, juara 5. kami mengiranya begitu. Iya. Coba. Juara 1 itu Anissa. Oh iya. Oh, iya. Coba. Coba ya. Panggilnya kan Najah ke kakak berarti kakak Dery ya, bukan Om ya. Kamar. Om Dery mau ngetes nih, tapi sebenarnya bukan ngetes kali Pak ya. Ini kita membuktikan bahwa bagaimana Al-Quran, kalamullah ini memuliakan Najah, ya kan, membuktikan kebesaran Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya, sehingga Najah ini katanya bisa tahu ketika disebutkan nih ada mushaf di tangan saya. Nanti saya coba buka secara random. Misalnya nanti surat apa ketemunya halaman berapa dan posisinya gimana, nanti Najah bisa katanya Mar. Dan apal artinya juga. Gitu. Coba ya. Coba kita langsung artinya tes. juga ya. Hadis juga bisa. Apa hadis Arba'in Nawawi? Insya Allah. Masya Allah. Nanti kita gali ya cara metode menghafalinnya seperti apa gitu ya. Kita buka nih Bismillah ya. Coba ya, ini ada mushaf ya. Di sini mushaf Al-Fatih ya. Kita buka random ke halaman yang mana ya, bentar. Ini Mar, apa yang mau mana? Ini? Nah, iya, coba. Hah? Udah, ini. Ini ya? Coba tes. Ini aja ya? Iya. Oke, ya boleh lah inilah. Ini Quran halaman 469. Oh iya. Oke. Baris pertama pojok kanan atas. 469. 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima katabat. La zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Masya Allah. Iya. Coba, artinya boleh tahu coba Najah. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan terhadap apa yang dia kerjakan. Tidak ada kerugian pada hari ini. Masya Allah. Allah sangat cepat perhitungannya. Masya Allah. Detail banget Pak. Padahal di sini dengan kondisi penyandang lumpuh otak ya Pak ya. Iya. Kalau istilah medisnya apa Pak? Cerebral palsy. Cerebral palsy ya. Cerebral palsy karena otak kan cerebrum, Mas. Oh. Oke. Iya. Bisa begitu. Mungkin mau sekali lagi atau gimana? Coba. Boleh. Mar, coba Mar. Ini kan halaman yang tinggi, sekarang halaman yang rendah. Tadi sengaja saya benar-benar halamannya yang jauh 400-an, tapi ternyata nyampe. Itu surat Ghafir tadi ya? Oh iya. Bisa kita bacakan artinya juga nanti dia yang membacakan ayatnya. Oh, Bisa. coba Mar. Ini saya bacain artinya berarti. Boleh. Oke. Perlu dikasih tahu juga nggak halamannya? Berapa gitu? Enggak ada. Ya. Langsung? Iya, langsung aja. Random aja? Insya Allah. Masya Allah. Mar, coba Mar. Bismillah. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Al-Maidah ayat 114. Biar diselesaikan dulu. Tepat. Tepat. Deketan dikit Mar. Sekali lagi ya. Sekali lagi Mar. Buka lagi semuanya coba. Kita pindah. Nah itu udah. Oke. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Yusuf ayat 17. Masya Allah. Bacakan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Masya Allah, tepat ya, persis, bisa begitu Pak. Artinya kan di sini kita bahas satu persatu Pak, izin Pak ya. Ya. Naja umur 13 tahun Sekarang umur 13 sekarang tahun. dan qadarullah wa masyafa'al ternyata penyandang lumpuh otak, Cerebral palsy. sampai akhirnya bisa menghafal Quran gitu kan atas izin Allah dan juga beserta terjemahannya gitu. Posisi-posisinya hafal, Ya. akurasinya sempurna gitu, Masya Dan Allah gitu. artinya tuh Mm-mm. nggak meleset, nggak kurang satu kata pun. Betul. Dan memang ternyata di situ nggak apa ya, nggak bisa secara normal kembali atau sembuh total gitu. Kalau untuk kerusakan pada sel otak itu gimana tuh Pak? Karena ini penyakit ini kerusakan ya, Hmm. bukan penyakit sebenarnya, Iya. tapi karena ada kerusakan sel-sel saraf motoriknya, terutama yang menyerang saraf yang membantu pergerakan badannya. Oh, jadi kemana-mana ya? Oh, Iya. iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sendiri nggak ada yang cacat kelihatannya. Sempurna cuman semua. Sarafnya itu yang mengatur pergerakan itu ya, Hmm. pergerakan sel saraf motoriknya itu Hmm. kelihatan berbedanya ketika melakukan koordinasi. Mau memegang Oh. sesuatu misalnya, mau berjalan misalnya. Nah, di situ baru kelihatan. Kelihatan tidak berfungsinya itu atau lemahnya itu ketika dia melakukan pergerakan, mau ngambil sesuatu. Jadi tidak Lama. seperti Nggak responsif gitu kali ya. Dia bisa mengambil sesuatu atau melakukan apa? Misalnya yang sifatnya fungsional ya, Mas Dery ya. Makan misalnya. Nah, dia bisa pegang sendok bisa. Cuman untuk ngarahkan ke sini ya bisa ke pipinya. Nah, jalan Iya. cara memegangnya itu tidak seperti anak-anak yang seusianya begitu. Itu. Tapi kalau dia diam seperti nggak ada apa-apa. Normal. Ya, normal. Cuma kalau diajak berbicara gitu artinya komunikasi Insya Allah, gitu. insya Allah. ada batasan-batasan yang misalnya sampai obrolan yang mana misalnya nggak bisa menangkap atau seperti apa Pak? Ya memang kami juga sadar itu ada hal-hal yang sifatnya, apalagi yang sifatnya kuantitatif itu agak kurang sekali. Makanya ketika challenge-nya dia itu tebak ayat misalnya, 10 halaman ke depan misalnya. Nah, kita harus kasih tahu di 10 halaman ke depan itu misalnya 210. Nah, itu jadi 220 ya. Nah, kalau kita kan ya. Kalau dia harus dikasih tahu gitu. Ada bimbingannya Ada gitu ya. bimbingan, meskipun challenge-nya itu 10 halaman plus gitu. Iya. Iya. Karena harus ngitung itu Iya, tadi. harus ya. ngitung. Betul. Hitung itu yang memang agak susah untuk Susah, ya. dan memang sampai sekarang Ananda Naja ini belum bisa baca, Mas Ri. Belum bisa Belum bisa baca baca. namun udah hafal Quran. Naja belum ditakdirkan belum bisa membaca. Meskipun kami ikhtiarkan sampai detik ini. Oke. Kami ikhtiarkan guru ini les privat itu bertahun-tahun. Tapi insya Allah kami belum menyerah lah. Sampai sekarang masih tetap kami leskan. Gurunya masih tetap mengajarkan. Dia juga belajar seperti anak-anak yang lain. Dia itu homeschooling. Jadi bagaimana supaya kehidupan sosialnya tetap berjalan seperti anak-anak yang lainnya. Ya, Naja juga insya Allah kalau berbahasa Arab insya Allah sudah bisa lah memperkenalkan diri. Diajak komunikasi pakai bahasa Arab udah bisa insya Allah. Oh gitu. Ya. Coba kita ke Naja dulu. Naja berarti sekarang tinggalnya di mana Naja? Di Lombok di Mataram. Oh, oke. Bisa perkenalkan diri Coba. dengan bahasa Arab. Boleh. Boleh. Ya. Mas Muka. Ismin aja. Mina anta. Anamin Mataram. Masya Insya Allah. Allah. Lanjutin lagi sisanya. Anda Bapak kan, aja deh. Anda kan stafnya Ustadz Khalid Bahasa Lama. Saya cuma di depan doang Gitu tuh. ya. Anda lanjutin lagi, jangan bikin malu. Iya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Iya. Nah ini kita bahasnya sebelum nanti detail mengenai ada buku juga perjalanan Naja. Wah ini nih guys. Iya, kita cek nanti di punya nih. ensiklopedia Quran. Ngeri. Ngeri. Umi. Tuh kan nanti kita bahas sampai akhirnya sekarang aktivitasnya apa aja gitu Pak. Sebenarnya keturunan dikit mungkin bisa Pak. Oke.
biar posisi nyaman. Nah, segini. Jadi gimana Pak awalnya bisa akhirnya menghafal Quran, terus juga bagaimana kata dokter? Oh iya. Jadi kan dari kandungan apakah memang udah ada tanda-tanda? Iya. Nah, Oke. cerita dari dasarnya dulu dari awal banget metode, apalagi metode ngapal Quran ini. Iya. Itu penting. Bocorannya bocorannya berapa tadi? Ngafalin terjemahan aja 4 bulan. 4 bulan. Betul ya? 4 bulan. Om Dery 33 tahun nggak apal-apal tuh. Kamu 4 bulan apal gimana tuh? Boleh contek nggak ilmunya, Najah? Masya Allah. Apa? Posisinya mendengarkan terus diulang-ulang. Terus akhirnya pas sudah selesai ulang dari juz 1 Mama Simak ternyata bisa. Oh jadi bahasa Arabnya dulu Qurannya sama terjemahannya. Bahasa Arabnya berapa bulan, Najah? Qurannya berapa? Qurannya 10 bulan. 10 bulan. Artinya? 4 bulan. Kalau artinya 4 bulan. Berarti 1 tahun lebih dikit total kan ya? Iya, nyampe setahun setengah itu. Totalnya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun. Ya. Saya boleh izin pulang dulu Pak? Boleh. Keluar aja deh. Boleh kita keluar aja. Malu gitu kita nih. Malu. 33 tahun baru ngafalin Quran, terlambat nggak Najah kira-kira? Enggak ya? Enggak ya? Insyaallah ya. Jadi sampai usia berapapun ya, boleh ya? Boleh. Malah kami dapat sering dapat cerita juga. Sebenarnya ini pelajaran terutama untuk saya juga dan keluarga, bahwa memang belajar Al-Quran itu tidak menutup kemungkinan usia berapapun. Nah, salah satu syekhnya Najah yang mengajarkan hadis pada saat ini, beliau adalah salah satu imam dari dari di Palestina itu. Ya. Beliau sering cerita bahwa banyak yang hafal anak-anak. Usia anak-anak sudah banyak menghafal. Bahkan usia 80 tahun pun juga banyak. Oke. Iya. Jadi artinya tidak tertutup kemungkinan siapapun sepanjang orang itu betul-betul mau dan fokus, insya Allah. Iya. Kalau di sini ya, Mas Dery ya, Mas Amar, kalau di sini kita sering kali terkaget-kaget mendengar bahwa Najah bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 10 bulan. Ternyata di situ 6 bulan ada, 4 bulan ada, ya, cuma 3 kan bulan ada. Dengan kondisi sekarang penyandang lumpuh otak, sepertinya rekor sekali loh. Cuman memang itu yang bukti kebesaran Allah. Bukti kebesaran Allah menunjuk ke siapa saja yang diinginkan. Iya, mindahin gelas aja mungkin bisa keliru, tapi mindahin lembaran halaman nggak keliru kan dahsyat Pak. Iya, Tumar masih bisa lo 80 tahun ada. Saya 33 tahun, mungkin Anda 47 tahun masih bisa kita nih. 51 tahun. Boleh Pak. Gimana awalnya Pak ceritanya Pak? Ya, jadi memang proses Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jian banyak pernah mendengar ya sebelumnya. Mungkin kita rangkum saja di sini. Proses belajar Najah ini memang tidak dimulai sejak Najah dimulai menghafal pada saat itu. Jadi memang Najah menghafal itu umur 8 tahun. Tapi sebenarnya jauh di belakang itu memang sudah ada dasar-dasar yang secara tidak sengaja maupun sengaja kami sudah letakkan mungkin di situ. Apa itu Pak? Misalnya begini. Najah ini ketika usia kandungan mamanya itu masuk ke usia 4 bulan, kami coba hatamkan Quran. Diperdengarkan ke kandungan ya? Diperdengarkan di kandungan dan juga proses-proses ini memang tidak lain dan tidak bukan salah satu yang kami coba ikhtiarkan adalah supaya Allah menjaga bayi janin yang ada dalam kandungan ibunya itu. Yang Najah masih dalam ini. Karena kandungan mamanya Najah ini memang agak lemah. Jadi dia lemah sekali. Sebelum Najah memang sudah ada kakaknya, itu yang abortus keguguran. Dan kami tidak mau itu berulang lagi di Najah. Nah, jadi obat yang dari dokter sudah diminum, ini saran-saran itu semua sudah dilakukan. Cuman kok masih saja begitu? Masih saja ini keluar plek gitu kan. Harus bed rest,
apalagi ini ya Allah, ya memohon-mohon lah. Biasa kita Mas Dery ya, manusia kan begitu. Dikasih ujian mendekat. Iya kan. Biasa ya manusia. Udah begitu kaya raya ngejauh dari Allah. Iya. Manusia begitulah. Fitrahnya begitu. Fitrahnya mungkin begitu. Jadi kami dikasih cobaan Najah ini seperti itu dulu kondisinya. Jadi kami mendekat, gimana caranya supaya Allah menjaga, Allah mau menjaga bayi yang dalam kandungannya. Itu kami ikhtiarkan dengan kita buat halakoh lah di kebetulan omnya Najah, mamanya Najah itu punya pengasuh pondok pesantren. Di situ kami membaca, kita hatamkan 30 juz malam itu. Malam itu ya. Jadi setiap halakoh, setiap kelompok itu membaca 1 juz. 1 juz selama sebanyak 30 kelompok halakoh. Iya benar. Dan dengan kondisi Najah masih di dalam kandungan pada waktu itu. Jadi aktifnya orang mamahnya itu aktifnya tuh dengan membuat halako penghafal Quran. Iya. Pada waktu terus diperdengarkan jadi secara nggak langsung ya. Pada malam itu hanya 2-3 jam itu kan selesai sudah yang 30 juz. Karena dibagi jadi 30 kelompok kan. Nah, kemudian airnya itu kita taruh ya per masing kelompok itu 1 juz. 1 juz satu kelompok baca 1 juz. Ya, satu kelompok membaca 1 juz ya. Nah, itu satu kelompok membaca 1 juz. Nah, itu yang diminum oleh mamanya Najah selama proses kehamilan. Sampai proses Najah harus lahir, qadarullah. Najah ini ditakdirkan harus diangkat sebelum waktunya. Prematur. Prematur berapa bulan, Mbak? Prematur 7 bulan. Kenapa? Kok harus dikeluarkan? Iya, karena ketuban pecah dini, KPD. Ketuban pecah dini itu risikonya kalau dia tidak dikeluarkan bisa membahayakan dua-duanya. Bayinya sudah insya Allah memang tidak ada yang bisa kita pastikan mati gitu. Dalam ibunya juga berisiko untuk mengalami kematian. Jadi kalau dia dikeluarkan, kemungkinan meninggal juga ada, tapi ada kemungkinan hidup. Nah, jadi ketika dia dikeluarkan aja nih keluar dengan tidak dalam kondisi menangis. Menangis itu kan salah satu ciri bayi sehat. Iya, ada reaksi ya, ada reaksi dari si bayi ini. Nah, ternyata Najah tidak begitu. Nah, itu yang harus kami dibawa dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya membiru waktu itu kan. Jadi semua badannya membiru karena asupan oksigen ke seluruh tubuhnya tuh kurang sekali. Ya, karena ketubannya sudah pecah kan? Iya, karena itu juga belum paru-paru dan jantungnya itu untuk memompa darah masih belum kuat. Karena prematur tadi kan, belum waktunya keluar, belum matang begitu. Jadi itulah yang membuat otaknya itu kekurangan asupan oksigen. Jaringan-jaringan yang ada di otaknya juga belum kumpul lah istilahnya. Iya, dan itu juga yang membuatnya karena oksigen nggak ada, otomatis kan rusak. Itu yang menyebabkan cerebral palsy. Begitu. Kalau secara teorinya loh ya, dari kedokterannya. Lalu langsung saja seketika dikeluarkan, terus secara umumnya gitu misalnya ya mungkin di tali pusarnya dipotong dan lain sebagainya, itu masih normal? Itu normal iya, semua? normal semua itu. Oke. Cuman dokter yang menangani kan sudah paham kondisi anak yang menangis ini sangat beresiko. Anak yang tidak menangis ketika kondisi lahir kan itu sangat beresiko mengalami gagal nafas, gagal jantung dan sebagainya. Dan yang saya pahamin ketika di dalam kandungan itu kan belum tahu ya bahwa ini penyandang apa gitu Pak ya? Iya enggak. Selama itu memang Najah normal. Iya normal. Normal. Jadi kondisi dari awal sampai proses kehamilan yang membuat Najah kondisinya seperti ini secara medis itu karena proses kelahirannya itu. Dan pas di USG pas sebelum lahiran gitu ya. Itu normal aja. Normal. Kondisinya biasa saja sama seperti anak-anak yang lain. Berarti kecuali mungkin kalau virus ya, Mas Amar ya. Kecuali kalau virus itu sudah bisa dideteksi. Nah, ini kan tidak ada virus, tidak ada tokso segala macam gitu. Karena tadi terlambat oksigen ke otak itu. Iya, asupan oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Iya, di situ ada kerusakan. Setelah itu baru tuh dokter langsung mengabarkan dengan general check up, biasanya kan begitu lahir kan. Anak dicek. Kami bukan general check up, bukan. Jadi kami ini bertanya-tanya lah
Kalau bahasa ini kenapa? Anak kami begini? Kok usianya tidak sesuai dengan perkembangannya? Harusnya anak usia sekian dia sudah bisa begini, sudah bisa duduk sendiri, sudah bisa telungkup sendiri. Ini Najah nggak bisa waktu itu. Loh, emang dokter nggak ngasih tahu, Pak? Iya. Nah, karena kondisinya itu prematur, dokter hanya mengatakan Najah ini delay. Karena prematur. Delay karena prematur. Oh. Kalau seandainya ini, ya memang sudah qadarullah. Oke. Taunya pas pada usia berapa, Pak? Mas usia Najah 1 tahun kami karena tidak begitu mungkin tidak begitu puas dengan jawaban hanya itu saja Najah delay. Kami bawalah ke dokter saraf. Nah, oleh dokter sarafnya dilakukan beberapa tes yang akhirnya ini menunjukkan gejala yang paling umum di pengidap cerebral palsy adalah ini, dan tanda itu terlihat jelas di Najah. Apa, Pak? Kalau boleh tahu edukasinya biar saya tahu. Ya, misalnya kalau bayi, ketika bayi ini mengeraskan badannya, dia nangis kan, sering-sering menangis dan kadang-kadang dia mengkakukan badannya. Itu kalau kakinya diangkat satu, itu dua-duanya kerangkat. Oh, itu ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri. Mengarah ke sana ya? Mengarah ke sana. Jadi misalnya kaki kanan diangkat. Kaki kanan yang diangkat begini, diangkat begini, kaki kiri satunya ngikut. Itu ciri-ciri pada saat bayinya lagi mengamuk gitu. Enggak, apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Jadi kalau normalnya diangkat satu kaki ya harusnya kaki yang kanan ini saja. Kanan yang diangkat misalnya ya. Mas Eri ya. Kanan yang diangkat ya kanan ini saja yang terangkat. Tapi karena ini Najah dua-duanya terangkat, itu salah satu yang tanda nyatanya. Dan boleh nggak misalnya sekarang Bapak Ibu yang lagi pada nonton mengecek di saat usia misalnya ada boleh kan bisa, ya, boleh dan itu mungkin, ya. ukurannya objektif ya berarti iya. Artinya misalnya sekarang di usia berapa sih rata-rata ketahuannya 1 tahun misalnya atau di bawah 1 tahun? Itu sudah bisa sebenarnya. Di bawah itu udah bisa. Ya, kalau seandainya kami membawa lebih cepat berarti lebih cepat ketahuan. Itu maksudnya. Karena cocok dengan adanya kita obrolan di sini. Iya, betul. Misalnya ada tanda kok kira-kira pergerakannya agak sedikit delay, lambat, mungkin betul. Bapak Ibu yang di rumah nih bisa dicek nih yang memiliki bayi usia 1 tahun ke bawah misalnya, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Jadi bisa tahu nanti apa yang harus dilakuin. Betul, diangkat satu ya Pak ya, kanan kiri bebas ya? Iya bebas. Tapi biasanya begini, ini untuk mendeteksi yang tidak terlalu kelihatan. Sebenarnya kalau untuk yang sedang sampai berat itu sangat terlihat jelas sekali mana anak yang cerebral palsy. Caranya? Dari bentuk kelihatan dari bentuk fisiknya. Tatapan matanya, terus volume otaknya, mengecil gitu. Kelihatan lebih. Pokoknya dia tidak seperti anak-anak normal lainnya. Kalau itu kelihatan jelas sekali itu. Jelas sekali. Cuman karena Najah pada waktu itu memang tidak terlihat sama sekali. Hanya strabismus istilahnya. Apa itu? Mungkin kalau bahasa kita juling. Emang iya? Dulu Najah ya. Nah, karena ada treatment memang, dan ini pun juga salah satu kelebihan ilmu ya, orang yang berilmu itu. Kami dulu ketika di daerah itu Najah ini harus operasi usia 6 tahun untuk mengembalikan matanya. Ternyata oleh dokter ahlinya ya, yang subspesialis mata itu, kami hanya disarankan menutup matanya. Itu obatnya. Bayangkan operasi, hanya menutup. Apa tuh? Metodenya gimana tuh maksudnya? Ya, jadi Najah ini masuk ke matanya Najah itu lazy eyes. Mata salah satu matanya itu malas. Malas untuk melakukan kontraksi, ngerespon. Jadi dia dipaksa, matanya yang aktif itu yang ditutup, matanya yang malas itu yang bergerak. Setiap hari. Setiap hari selama 2 jam, 1 jam minimal. Tapi kami lakukan itu 2 jam. Nah, selama berhari-hari nanti akan kelihatan hasilnya. Sampai berapa lama itu Pak? Itu prosesnya ada kurang lebih 2 mingguan lah. 2 minggu. Bayangkan dengan ilmu semua bisa dirubah. Dokter itu saya luar biasa berilmu kan? Iya dong. Iya. Artinya dokter yang satunya meskipun sama-sama dokternya Mas Dedi, yang satu menyarankan operasi kan? Nah, usia 6 bulan sudah biaya, sudah risiko, masih rawan kan sarafnya? Masih sarafnya. Usia 6 tahun loh harus dibongkar matanya, harus dihilangkan itu kan? Sekali ternyata itu namanya lazy eyes oleh salah satu dokter spesialis yang ada di Jogja waktu itu. Iya, saya bawa ke salah satu rumah sakit mata khusus. Itu akhirnya
saran itu ada. Oh ini namanya lazy eyes. Pakai ilmu ya. Berilmu sebelum beramal tuh penting tuh. Itu betul. Iya. Nah, untuk saat ini makan, minum, dialog itu normal-normal aja Pak ya? Normal-normal saja. Makan bisa sendiri Pak? Nah itu masih kami suapkan. Masih kami suapin. 13 tahun berarti harusnya sekarang SMP ya? SMP kelas 1? Kelas 2. Kelas 2. Baru naik kelas 2 mungkin ya. Iya. Oke. Nah, teman-temannya di sana gimana ngobrol sama teman-temannya Najwa? Main gitu, ketawa-ketawa gitu seperti apa kira-kira teman-teman di sekolahnya homeschool ya? Tapi untuk bergaul misalnya di tetangga apa segala macam. Ada cerita apa Najwa sama teman-teman? Main apa pernah? Apa yang sering? Sering main apa? Jadi Mas Diri di rumah itu yang sering ke situ keluarga semua. Oke. Jadi Najwa memang didatengin main di situ, memang base camp untuk mainan anak-anak di halaman rumahnya Najwa. Sama siapa coba? Najwa tahu nggak? Mainnya sama siapa aja? Kak siapa di sana? Sepupu siapa namanya? Azam. Terus? Agan. Terus? Oyi. Namanya lucu banget. Oyi. Ya. Terus apa juga? Ya banyak lah anak. Banyak ya. Anak sepupunya dia tuh ngumpulnya di situ. Main apa biasanya Najwa? Sama Agi juga. Ya kakak Agi juga sering. Kakak Agi. Kakak Agi juga sering main ke rumahnya gitu kan. Nah, sebelum rumahnya Najwa nih kan sekarang banyak yang ngaji di sana Mas Diri. Iya. Jadi supaya kami juga tidak hanya bisa, ini ikhtiar kami ya, tidak hanya keliling-keliling kemana-mana, jadi dakwah syiar kemana-mana, tapi di sekitar kami tidak pernah sentuh gitu kan. Jadi berinisiatif lah untuk membuka tempat-tempat ngaji anak-anak tetangga lah, anak-anak keluarga di sekitar itu. Ya ngaji ngaji. Yes. Alhamdulillah kalau mereka bisa menghafal. Iya, Masya Allah. Ya tetap kami siapkan guru-guru yang memang kualitasnya bagus lah, juara provinsi yang sudah. Kalau berbicara mengenai guru, Najwa belajarnya sama syekh siapa atau sama ustadz siapa untuk belajar Al-Quran? Hafal nggak? Syekh untuk aja sih tuh. Boleh. Quran dulu. Al-Quran. Syekh. Iya. Awalnya memang menghafal sendiri. Oke. Tapi kan untuk seterusnya kan harus yang bersanad kan? Iya harus. Jadi di situ karena ini kan, serius nih. Setelah itu dapat 17 juz aja ya. Waktu itu 16 atau 17 juz ya? 16 sudah hafal. Itu waktu sendiri, belajar sendiri. Iya, waktu belajar sendiri. Waktu disimak sama kami lah, sama mamanya, sama saya kan kami punya bagian masing-masing. Jadi mamanya dari jam 2 setelah pulang sekolah sampai jam 5 nanti saya habis maghrib. Untuk ngebimbing, untuk memastikan apa yang didengar oleh Najwa dari murotalnya itu sesuai dengan bacaan yang ada di Al-Quran. Kalau untuk makhrajnya belajar tahsinnya, itu gimana Pak? Nah kan awalnya kami ini kan bukan termasuk orang yang ahli ya. Ya artinya harus ada memang orang yang betul-betul bidang di bidang ini yang memang betul-betul paham tajwid segala macam. Ya kami begitu Najwa sudah masuk 16 juz, kami minta guru untuk yang datang ke rumah. Karena kondisi Najwa yang tidak bisa kami mobile ke sana, jadi gurunya kami minta. Keluarga. Nah itu yang menyimak Najwa. Nah itu yang memperbaiki bacaan-bacaannya. Kondisi-kondisi itu kan cuman kondisi Najwa ini kan tidak seperti anak-anak lainnya. Sa, sya, shod. Nah itu memang nggak susah untuk dia. Tapi masya Allah, qadarullah, yang kebesaran Allah banyak lah yang kita lihat di Najwa ini. Dulu sama sekali nggak bisa Mas Diri. Susah sekali untuk membedakan ini. Bismillah misalnya, dia bisa mengerjakan Bismillah. Nah seperti itulah. Ternyata lama-lama bisa, alhamdulillah. Dan itu salah satu produk Hafiz Indonesia yang sangat betul-betul membantu dan lain sebagainya. Ya kan soalnya yang dia tahu kan pasti yang betul-betul sesuai dengan yang apa yang dia dengar ketika mungkin dalam kandungan, baru lahir kan pasti kan tetap ada yang
di saat itu mungkin ada baca Quran apa segala macam kan? Iya. Aktivitas di rumah kan gitu ya. Betul. Tahunya cuma hafalannya itu, tapi ketika masuk ke makhrajul huruf apa segala macam itu kan butuh detail lagi. Dan ternyata bisa ngejar juga lagi. Insyaallah. Masya Allah. Makanya kata ustadznya itu, alhamdulillah Najah nih seolah-olah dikasih kemampuan dia belajar 40 tahun. Ya katanya. Semoga saja ya Allah. Jadi pelafalan, intonasi, terus panjang pendeknya itu, alhamdulillah dia sudah. Ya seperti itulah. Ya anggaplah berarti kalau orang usia belajar Quran itu selama 40 tahun, tapi bisa didapatkan oleh Najah dalam waktu berapa tahun tadi? 10 bulan itu. 10 bulan itu. Kalau itu menghafalnya. Oh menghafal ya. Oke. Kalau untuk total untuk sampai belajar itu artinya dengan usianya yang sekecil sekarang. Jadi 13 tahun dikomparasi dengan 40 tahun. Seperti itu. Dan ini kan mulai startnya sejak usia 8 tahun ya. Dan 40 tahun manusia pada umumnya misalnya normal kan? Iya. Wah ini susah juga dikomparasinya tuh Mar. Artinya 13 tahun penyandang lumpuh otak dengan 40 tahun usia normal. Iya. Usia normal ya. Kalau kita setara dengan umur berapa? Nanti kita bahas kali ya. Iya benar juga ya, kita setara dengan berapa ya? Nggak pernah mikir. Semoga ya. Saya juga doainin aja ya. Om Dery bisa gitu. Jadi pas sholat nggak kulhu lagi aja. itu salah satu ayat favorit ya. Surat favorit ya. Hadis juga Pak ya. Mau nanya apa Mar? Hadis Mar. Itu kan katanya gini, banyak yang bilang tuh ngafal hadis tuh lebih susah daripada ngafal ayat Quran. Betul. Iya kan? Dan Najah ini hafal berapa hadis, Pak? 1052 sama kitab hadis yang lain 70 dari kakak Agi yang bacain. 1.500 hadis. 1.052 hadis sahih Pak ya. Insyaallah. Di sini Pak, maaf, nggak apa-apa dibawa aja Pak, diambil aja Pak. 70 hadis. 70 hadis. Berarti total 1.222. Itu Sahih Bukhari semua. Sahih Bukhari. Cuman Sahih Bukhari itu kan dirangkum nih di beberapa kitab. Al-Jami' Sahihain ya. Ya, itu beberapa saya kan kalau ada pengulangan di Imam Bukhari ya itu digabung. Artinya supaya tidak dituliskan berulang-ulang. Di di Bukhari ada, di Muslim ada. Iya, Sahih Bukhari Muslim. Iya. Nah, seperti itu. Tapi yang ini yang saya juga sering kadang-kadang, karena itu kan mohon maaf Mas Erik berat kan kalau hadis. Jadi ketika ditanyakan tentang hadis ini, ya insya Allah Najah sedang belajar. Iya betul. Sedang belajar. Jadi kalau ataupun ada yang kekeliruan menanyakan itu, ya paling kami mengatakan iya kalau untuk hadis Arba'in Nawawi, ya insya Allah Najah sudah ini. Cuman ketika dia dites gitu ya, ketika ada orang nanya, Najah bisa, insya Allah bisa. Cuman Najah selalu tanya balik. Awalnya saya juga masih bingung nih kenapa kok Najah tanya balik. Ternyata Najah nggak mau kalau nggak ada yang paham juga di situ. Iya betul. Dia kalau dia ada yang salah, supaya ada yang membenarkan dia. Masya Allah. Setuju. Masya Allah udah kepikir. Karena memang sudah terpikir seperti itu. Dalil Quran, hadis, Quran dan Sunnah gitu ya. Artinya kalau udah berbicara mengenai fikih itu kan ijtihadiyah apa segala macam kan bahaya. Quran aja pun juga tafsirannya mesti jelas kan. Harus betul. Misalnya kayak Ibnu Katsir apa segala macam. Betul. Artinya kalau ngomongin hadis, sebenarnya kita juga bukan mau ngetes juga, maksudnya bahaya juga gitu. Siapa kita, juga kan? Bukan ranah kita. Iya. Nah, cuma mungkin untuk mengukur dari kemampuan aja memang harus disiarkan ke teman-teman semua. Artinya gini, boleh nggak Pak izin, let's say, saya juga mau disclaimer di sini ya. Mungkin nanti Najah akan share beberapa hadis yang dia hafal gitu ya. Nanti sebelum tayang kan pasti kita kurasi secara kuratif, kita tanyakan kepada Ustadz. Ya gitu aja kali untuk menilai ya. Karena di sini kan mungkin kalau kondisi juga kita disclaimer ya, mungkin ustadz-ustadz yang mau kita hubungkan juga beliau juga mengajar sibuk sehingga mungkin belum bisa sempat hadir di sini. Tadinya juga ada keinginan untuk hadir dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti kita berjalan semau-maunya tanpa ustadz ya misalnya gitu. Enggak juga sih, tapi qadarullah wa masyafa'al, ternyata pada beliau sibuk mengajar sehingga ya enggak apa-apa lah. Jalan. Nah, dengan adanya taping atau mungkin bukan live sehingga nanti bisa coba kita bawa dulu ke ustadz memang hadis ini sahih atau tidak.
Betul. Atau mungkin minimal pernah disahkan atau mungkin diiakan oleh syekh, beberapa syekh yang Ahlus Sunnah segala macam. Nah, baru nanti kita cek ketayangannya seperti apa. Mungkin boleh di-share dulu. Kira-kira apa yang Sahih Bukhari Muslim yang memang favorit, yang hafal gitu? Mau nggak apa-apa? Iya. Hadis Arba'in yang hadis ke-3 yang agak panjang ya. Boleh. Yang menanyakan tentang Islam. Ya, coba. An Umar radhiyallahu anhu ayyan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asmada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ini yang panjang loh. Iya. Hadis yang ketiga ya? Hadis ketiga. Ketiga ya? 2 ini. Oh 2. Oh ini 2. Hadis yang kedua ya. Direvisi. Salah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan faqal faqal akhbirni 'anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi. Udah tahu. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umaru atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Bukhari
wa muslim. Masya Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Allahumma barik. Tapi aja sedikit agak lupa tadi. Saya semuanya semuanya malah saya nggak hafal. Panjang loh guys. Panjang. Ini pencet. Itu kan yang kedua loh. Arba'in Nawawi yang kedua. Sudah. Om Dery inamalu biniat aja paling. Yang pertama. Apa? Kenapa? Naja nggak dengar? Gimana? Maaf. Gimana? Periwayatnya itu dari Amir Mu'minin itu yang pertama. Yang nomor 2 dari Umar. Ya, Umar ayuan qal. Wah, iya. Masya Allah, Umar radhiyallahu an. Artinya hafal nggak? Nggak tahu deh. Tahu. Coba. Panjang banget. Artinya yang kedua tadi. Bismillah. Gak mau. Gak mau? Gak mau. Oh. Gak mau ya. Capek. Istirahat dulu. Gak apa-apa. Kan Om Dery belajar di sini. Iya. Pengen belajar. Masya Allah. Namanya juga kita belajar ya. Penuntut ilmu kan harus berani juga ya. Masya Allah. Ya, seneng banget ya senyumnya ya. Semangat loh berarti loh. Saya kayak ngeliat permen. Katanya. Dia sering ngomong ya bahwa jadi memang saya nggak tahu ya kenapa kok sekarang kebanyakan anak-anak mungkin begitu. Saya tanya kebetulan di sini juga. Oh iya Pak, saya juga begitu. Jadi biasanya figur ayah itu kalau zaman dulu kan yang kita takut, yang kita belajarnya sama beliau-beliau. Sekarang enggak. Sekarang malah lebih takut ke ibunya mungkin. Misalnya kalau ke kita, dan saya juga memang enggak mau dari saya juga tetap belajar supaya dia ada waktu family time-nya gitu ya. Jadi waktu mainnya juga ya saya berusaha untuk ngajak mereka main. Jadi yang jadi penunjuk mereka tuh malah saya di rumah itu. Yang jadi ini ya. Yang jadi udah jangan belajar, ayo ya kita pergi kemana. yang begitulah. Ayo kita beli es krim, ayo kita beli. Mainnya gitu sama saya. Main kuda-kudaannya sama saya. Bulan aja juga sedang beli kuda. Oh iya sayang. Beli mainan ya. Iya memang figur ayah apalagi zaman sekarang Pak. Aduh, ini nyimpang dikit bentar ya. Artinya dengan pergaulan. Iya. Ya kan dengan informasi media. Betul. Saya pernah baca beberapa ilmu parenting ya dari para mentor gitu ya. Artinya sekarang tuh betul-betul harus peran ayah tuh turun langsung. Karena apa? Karena kan mungkin nggak semua ayah ya. Mungkin kan di luaran sana ada yang sibuk bekerja, ada yang pulang malam, berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Dunia gitu mulu tuh ya. Iya betul. Sehingga mungkin ya banyak juga ya kita sekarang edukasi lah kita bahas. Tergelincir naudzubillah kayak misalnya LGBT gara-gara dia butuh sosok ayah tapi ternyata dia nggak dapetin. Dapetnya maaf ya wa'iyuzubillah ketemu sama yang sosok yang pria yang lain yang ternyata dia lebih nyaman sama itu malah bablas kan. Betul. Ya, kayak gitu-gitu saya baca tuh ternyata kesana-sana narkoba. Alhamdulillah. Betul. Pakai begitu. Makanya saya juga sebisa mungkin pulangnya itu minimal sholat maghrib harus sudah ada di rumah. Sebelum sholat maghrib azan sudah ada di rumah. Ya meskipun nanti kalau toh pun ini ya kegiatannya ntar aja lagi. Startnya ya dari rumah lagi gitu. Jadi supaya mereka juga ngelihat ibunya itu tetap sama-sama gitu kan. Jangan sampai ibunya saja yang dilihat terus ini bapaknya mana kan gitu. Ya, ini pas banget nih masukan buat pengantin baru nih. Masih anget-angetnya berapa nikahnya berapa hari yang lalu Anda? Baru berapa jam ya? Baru berapa jam ya? Maaf saya nggak bisa datang ya. Sibuk kata kemarin. Baru nih Pak nih. Baru ya, kelihatan ini ya. Auranya udah beda ya. Auranya sudah belum didoain kita nih. Barakallahu lakum wa barakatuh. Masya Allah. Ini bro, bapak jam 6 pulang. Iya, jadi ini makanya ini sekalian belajar ya kan, sekalian belajar ini. Apa mungkin lu pengen tanyain ke misalnya ke Naja metode kali bro. Kita harus nanya metode. Iya, metodenya. Nah, mumpung baru nikah kan. Iya, jadi kan bisa buat belajar nanti gimana gitu. Semoga bisa meniru ya apa yang sudah. Tapi kami itu meskipun pada waktu itu awalnya memang untuk ini ya semoga dengan
diprogram sejak awal malah lebih bagus hasilnya dari kami kan gitu. Proses belajar Najah ini yaitu sepertinya ini bisa juga untuk yang lain-lain. Iya. Mas Amar. Jadi efeknya nih insya Allah sama. Jadi proses pengulangan itu sangat penting. Murojaah. Iya. Jadi dia ngerasa seperti bukan kalau murojaah dia melafazkan kan, dia ngaji sendiri. Ini proses pengulangan dia dengar murotal saja. Oh itu ya. Murotal saja. Sejak usia kehamilan 0 bulan lah, anggap apalagi bisa sampai sebelum ini ya. Roh ditiupkan. Iya. Sebelum roh ditiupkan, apalagi itu bisa kita lakukan sejak dalam masih kandungan saja terus mendengarkan. Karena memang secara kedokteran juga ya, medis itu bahwa fungsi indera yang pertama kali berfungsi kan pendengaran ya? Pendengaran, bukan penglihatan. Dan ini pun juga nasihat juga buat saya terutama. Saya punya anak 3 Pak. Iya. Alhamdulillah Allah karuniai selisih umurnya ya memang nggak nyampe 2 tahun. Iya. Di bawahnya, tapi kalau dihitung secara sekarang gitu ya, umur 1, umur 3 tahun, umur 5 tahun. Oh, Masya Allah. Jaraknya tuh laki semua tuh. Nah itu pun juga bisa ya kalau memang ternyata udah keluar dari kandungan. Iya. Apakah sama metodenya dengan diperdengarkan nih? Kami sih di rumah diperdengarkan gitu ya. Iya, itu juga sama ya, rutinitas repetasi apa segala macam itu ya, sama. penting. Cuman ya. memang di situ kan ada golden age ya. Nah, golden age itu memang di bawah umur 5 tahun. Iya. Tapi ternyata dalam kandungan tuh lebih bagus lagi gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang setelah keluar dari ini tidak mesti lebih jelek dari yang ini. Tidak, kan ikhtiar kita sebagai manusia. Betul. Apapun yang lebih lama kita lakukan, artinya ikhtiar yang lebih lama dan lebih terstruktur itu kan ikhtiarnya akan lebih bagus hasilnya. Kan katanya orang hasil tidak akan mengkhianati usaha. Usaha tidak akan. Meskipun hasil tergantung Allah gitu ya. Allah. Kan banyak yang itu kan. Nah, tapi insya Allah yang penting meskipun mereka main tetap aja di setelin Mas. Jadi nanti seperti ada mungkin efek recall ya. Iya. Kayaknya saya pernah dengar nih. Oke. Saya pernah dengar. Nah, jadi mungkin hatinya anak itu akan lebih cepat. Jadi kita misalnya gini saja. Kita anak-anak disuruh menghafalkan surat Al-Ikhlas juz 30 atau surat Al-Kahfi lebih cepat mana? Al-Ikhlas. Ya. Karena apa? Salah satunya karena itu terbiasa mereka dengar. Oh iya. Itu mungkin analoginya. Al-Ikhlas itu menggambarkan tentang keesaan Allah. Iya. Artinya apa yang lebih sering didengar oleh anak itu lebih familiar akan lebih cepat terhafal. Okay. Nah, salah satu cara kita ini ya sudah mereka putarkan tidur, ya? mereka main ya kita putarkan terus. Minimal itu nanti begitu udah masuk ke step berikutnya udah mulai coba dites, datengin ustadz gitu juga gitu seperti ya. Itu. Tidak saja nanti misalnya kan kita ibaratnya ini menanamkan ya. Iya, betul. Kita tanamkan di otaknya, di kolbunya gitu. Nanti pelan-pelan, walau alam kita nggak tahu nih. Betul. Yang penting kan sekarang apalagi zaman sekarang kalau saya sih berdoa gini aja Mas. Kalau saya tuh punya cita-cita sebenarnya anak itu tidak harus begini, tidak harus ini. Yang penting dia tidak narkoba, dia tidak free sex, dia tidak nakal, dia tidak menyusahkan orang lain, dia tidak memudaratkan orang lain. Alhamdulillah saya sudah syukur, luar biasa syukur sekali. Apalah lagi ada tambahan dia juara kelas, dia bisa ngaji, apalagi bisa menghafal. Itu bonus-bonus lah. Masya Allah. Bonus-bonus. Pak, tapi ada dulu pernah ada harapan gak emang Najah nih ya Bapak pengennya Najah nih jadi hafiz Quran gitu. Pernah kebayang gak gitu? Ya memang yang bersentuhan dengan itu mungkin hanya saya saja ya, arti dari pihak keluarga saya. Malah ibunya Najah nggak tahu nih ada orang yang bisa menghafalkan Quran. Sampai usia kami menikah itu dia nggak tahu. Yang sudah saya yang sudah pernah ngeliat, yang sudah tahu bahwa Al-Quran ini itu bahkan sampai dilombakan segala macam jaru dunia ini itu lebih ini ke saya yang tahu lah, hanya tahu saja. Tapi kami sendiri juga bukan berlatar belakang itu. Ini hadiah yang diberikan oleh Allah yang memang niat kami sebenarnya memohon sebagai syifa saja pada waktu itu awalnya. Oke. Penyembuh
penyembuh kondisi najah yang seperti ini. Tapi qadarullah Allah kasih. Qadarullah Allah lebihkan di situ ya, lebih ngasihkan ke kami lah titipan yang ini, meskipun kami juga belajar dari anak yang setipe dengan najah juga. Nah, kami berusaha untuk bisa memberikan inspirasi, motivasi ke anak-anak yang lain, karena kami juga terinspirasi oleh seorang anak yang namanya Fajar, Mas Fajar. Oh, Fajar. Oke. Saya lupa namanya Fajar. Di daerah mana? Fajar Abdurrahim ya. Oke. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Jadi Fajar Abdurrahim sama Najah ini dulu satu tempat terapi. Iya. Iya, di Solo. Kami terapi waktu itu di Solo. Jadi beliau itu juga penyandang disabilitas. Sama, persis dengan Najah. Lumpuh otak. Oke. Persis di atas kursi roda juga. Nah, itu Mas Fajar itu kami lihat sehari-hari mendengarkan murotal. Sampai ketika dia sampai ketika pada saat dilakukan terapi segala macam, lenturan badan segala macam, dengerin itu terus tapi pakai headset. Itu kenapa? Apa? Memang kami sudah pernah lakukan itu tapi bertahun-tahun yang lalu kan. Saya dari kandungan, tapi ketika ini kami sempat stop dulu mungkin pada waktu, nggak tahu di kenapa tuh waktu itu. Ya sempat tidak pernah memperdengarkan murotal juga pada waktu itu. Ya ternyata mamanya cerita kalau dia cerita sama mamanya Najah, tapi saya sering ketemu juga. Karena kami pada waktu itu tinggal di tempat yang berbeda. Saya kebetulan ada di Lombok, dia sama mamanya sama adiknya ada di Solo waktu itu. Nah, saya terbang sekali sebulan lah, kalau ada rezeki ya saya ke situ. Nah, proses ini kami juga belajar di Mas Fajar itu, bahwa anak dengan kondisi apapun, apalagi yang kami lihat itu kan ini identik nih. Najah identik dengan kondisinya Fajar. Ya Allah, mudah-mudahan saja Najah juga bisa seperti itu. Nah, oleh mamanya tuh dicari terus Fajar ke rumahnya. Mamanya dideketin terus, mamanya Fajar gimana sih caranya? Terus gitulah. Belajar. Enggak apa-apa, Mam, diperdengarkan saja. Nah, nasihat-nasihatnya seperti itu. Diperdengarkan terus. Insya Allah nanti Najah akan bisa seperti Fajar. Masya Allah. Jadi kami juga melihat ada role modelnya, Mas. Nah, jadi kami tidak serta-merta Najah ini menjadi seperti ini, enggak. Ternyata ada yang harus dicontoh mungkin ya, apalagi secara visual ya. Ya kami juga berharap seperti itu. Mereka bisa ngelihat Najah, anak-anak itu bisa ngelihat Najah, dan alhamdulillah banyak yang cari kami ke rumah. Dalam untuk kebutuhan itu. Ini yang mengabarkan bahwa alhamdulillah anak kami selesai 5 juz dulu pernah ngelihat Najah. Dan jadi motivasi. Bahagianya itu tidak ini ya, tidak bisa kita ukur. Jadi anak saya dulu, adik saya berkali-kali itu kalau misalnya, terutama anak-anak kecil, Mas. Anak-anak kecil ini yang memang kalau dia sudah punya gambaran sosok yang dianggap idola ya. Nah, itu yang cepat sekali. 2 orang anak yang menangis lah, pengen ketemu sama Najah, waktu sampai itu diantar sampai jam berapa malam waktu itu untuk ketemu, pengen ngelihat Najah. Itu Masya Allah, itu 1 tahun itu bisa menghafal hampir 10 juz itu. Dengan metodenya hanya diperdengarkan aja? Enggak, itu mereka, maksud saya dahsyatnya sebuah role model. Oh iya, betul. Inspiratif kan jadinya. Inspiratif. Iya, betul. Ya, menginfluence jadinya. Menginfluence ke anak itu. Betul. Jadi anak itu hanya, kita nggak tahu nih ngapalnya seperti apa. Dia di sekolah tahfiz iya. Tapi artinya dibandingkan dengan teman-temannya itu, iya betul. 3-4 juz belum tentu juga kan. Setuju. Nah, anak ini bisa dengan karena yang dia pikirin tuh seharus bisa ngalahin aja. Itu kompetitif. Jadi punya motivasi. Betul. Seharus bisa begini. Ya, jadi kita juga dapat kabar dari ini, alhamdulillah sekarang si ini sudah bisa 10 juz. Itu kan luar biasa. Iya, memang anak kecil tuh kan makhluk yang unik ya, genuine, kompetitif banget, ngelihat temennya bisa. Kalah. Ya saya harus bisa nih. Dalam hal yang positif tentunya ya.
Ya, sehingga kan dia termotivasi, oh Najah bisa nih. Iya. Apalagi dia terus gitu. Ya itu yang terpacu. Itu yang kami kejar sebenarnya juga salah satu. Nah, sebelum kita bahas bukunya ini menarik ya. Nanti saya mau ngobrol juga sama Najah dulu nih. Nah, tadi kan Najah kan pas kita lagi obrolin mengenai surat Kulhu tadi gitu ya. Al-Ikhlas gitu kan, terus tiba-tiba Najah langsung bilang, "Oh, itu menceritakan tentang keesaan Allah." Nah, menurut Najah gimana? Allah ya istilahnya Allah itu di mata Najah seperti apa gitu kan. Ini boleh dong cerita dong. Tadi kan apa aja. Oh ya emang malu. Iya. Tadi bagus begitu kita ngobrolin surat Al-Ikhlas, tiba-tiba itu menggambarkan keesaan Allah. Tauhid itu. Tauhid ya. Gimana? Ya, Allah itu satu. Oh. Terus apa lagi coba? Yang Allah yang Najah tahu coba. Di sini Pak, maaf. Coba di mikrofon. Allah itu bersemayam di. Gimana? Allah tuh di mana? Allah itu bersemayam di atas arsy. Masya Allah. Akidah nih. Terus? Ayatnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Masya Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa itu apa, Pak? 6 masa itu 6 waktu. 6 waktu. Iya, 6 waktu. Betul. Lalu? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kesananya. Masya Allah. Dari kecil aja udah tahu mengenai akidah. Bersemayam di atas arsy. Tegas, lugas loh. Bukan mengatakan di mana-mana gitu misalnya. Masya Allah. Iya ada Bang, masih mancing-mancing Pak. Iya. Lalu tuh kalau tadi Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang Rasulnya. Iya. Iya. Apa yang Najah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu baik akhlak. Masya Allah. Beliau baik akhlaknya. Lalu Rasulullah SAW suka membantu orang. Suka apa? Membantu orang ya. Terus? Suka bersilaturahim. Masya Allah. Terus? Membantu orang yang kesulitan. Oh, ngefans dong Najah sama beliau ya? Suka ya? Cinta ya? Dia dulu sering kali kalau dengar Rasul itu, ini ditanya saya, dia selalu nangis tuh. Oh ya? Ya. Kenapa nangis? Padahal belum tahu dia nangis kenapa. Ya? Kenapa Najah nangis ketika mendengar kisah Rasulullah SAW? Jadi tuh dengar salawat itu, mungkin dia juga masih perjuangannya kali tahu ya? Padahal belum tahu. Belum tahu ya? Mungkin dengan cerita kali, mungkin pas lagi ustad-ustad lagi pas mamanya atau bapaknya bawa Najah ke kajian misalnya kan kan dengar gitu kali kan? Pernah Najah ke makam Rasul. Iya pernah Najah ya ke makam Rasul. Waktu umroh? Iya waktu belum ikut hafiz. Belum ikut hafiz. Najah kita hatamkan Qur'annya di depan makam Rasul. Pas lagi ngumpul bareng-bareng sama jamaah umroh. Iya. Jadi kita dulu ikutkan Najah umroh juga ya. Ya waktu itu. Terus apa yang Najah pengen sekarang ini? Kan Quran udah hafal gitu kan? Hadis juga udah. Najah cita-citanya pengen menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Seperti siapa? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kenapa? Ya? Kenapa dari 4 mazhab itu kenapa pilih yang pengen seperti Imam Ahmad bin Hanbal? Gara-gara Najah cinta sama Nabi dan pengen contoh akhlak Rasul. Contoh akhlak Rasul ya. Iya. Tentunya metodenya dengan mazhab tadi Imam Ahmad. Sampai akhirnya harapannya ke sahabat gitu ya. Nah ini kalau ditanya tentang sahabat ini hafal nih perang Mu'tah. Mu'tah ya. Itu kawin Sebelum komen saya tahu ada Najah.
Iya, Najah tahu-tahu aja sama nikah mut'ah. Mut'ah itu. Coba pengen tahu, boleh nggak sebenarnya nikah mut'ah? Tahu. Enggak boleh. Mantap. Bagus. Najah aja tahu. Iya, Najah aja tahu. Aneh mungkin udah tua tuh. Masih aja. Jadi Mas ya, saking terobsesinya Najah ini oleh kisah kepahlawanan Islam. Saya juga tiba-tiba kaget nih. Dia minta beli kuda. Tadi itu bukan kuda mainan itu yang tadi Mas Dedi bilang kuda mainan. Bukan. Oh, kuda beneran. Kuda beneran. Coba saya kontak Pak Prabowo dulu ya. Enggak kan katanya beliau punya kuda. Kuda beneran. Udah beneran. Udah aja beli di teman papa. Iya, sudah punya kuda. Saking jadi dia terobsesi oleh Khalid bin Walid. Masya Allah, nih kita dengar kisahnya aja gimana. Gimana aja. Coba kisahnya Khalid bin Walid. Ceritain. Nah, waktu perang Uhud itu tahun 3 Hijriah kan. Nah, Khalid bin Walid itu termasuk yang hadir di perang Uhud itu. Dia memimpin sayap kanan. Oke. Waktu pasukan muslimin sudah mendesak mundur pasukan Quraisy, tiba-tiba Khalid bin Walid itu maju sama pasukannya 200 orang berkuda. 200 orang berkuda itu naik ke atas gunung, terus tiba-tiba ke bawah, terus membunuh 7 orang yang membunuh apa? Yang ngambil ghanimah. Enggak, yang membunuh 7 orang kan sisanya 43 orang lari berkhianat kan. Terus kalau Khalid bin Walid ini berapa perang sudah diikuti? 100 perang. 100 perang lebih ya. Beliau itu apa sih? Siapa sih? Beliau itu siapa? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang jadi Panglima perang. Panglima perang. Yang dijuluki apa? Saifullah al-Maslul. Saifullah Al-Maslul. Apa itu? Pedang Allah yang terhunus. Masya Allah. Pedang Allah yang terhunus ya. Jadi sampai warna kudanya pun harus saya carikan itu. Saya carikan 4-5 bulan itu. Oke. Masya Allah. 4-5 bulan saya cari. Ini bukan, itu bukan. Pokoknya yang hitam kecoklat-coklatan seperti kudanya Khalid bin Walid. Masya Allah. Dengar kisahnya dari mana? Belajarnya? Dengannya dari YouTube. Oh, YouTube. Ustaz siapa yang menjelasin? Ada Najah lihat gambar pasukan Romawi waktu itu dilawan. Iya, waktu itu siapa yang sering ceramah yang aja dengar? Yang ceramah siapa? Ustaz siapa namanya? Tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Yang namanya mirip sama Khalid bin Walid, Ustaz siapa? Ustaz Khalid, nggak tahu. Aja dengar dari YouTube, pokoknya nggak tahu itu. Oh iya. Jadi memang yang dia lihat itu ini animasi kan? Yang dia lihat itu mana yang ini yang ada gambar kudanya. Iya itu. Itu. Kan dijelaskan juga kan Sirah Nabawi pernah sama Ustaz Khalid Basalamah pernah dijelaskan. Betul. Yang animasi itu yang di Ufit tuh Ustaz Firanda ya. Iya, suaranya yang voice-nya Ustaz Firanda, animasinya dari Ufit tuh yang dibikin Masya Allah gitu kan. Nah, mungkin ngeliatin dari situ kali itu ya. Iya. Malah sahabat-sahabat Rasul insya Allah paham juga deh. Ini tahun berapa kejadiannya. Coba 10 sahabat dijamin masuk surga. Oh. Coba. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dua lagi. Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah tadi? Udah. Iya itu. Terus? Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha. Terus udah tadi. Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Rasul pernah sabdaan begini. Abu Bakar di surga. Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Itu sahih itu. Ucapan Rasulullah SAW tuh. Masya Allah. Dahsyat. Rumah keempat tetangga belakangnya Zubair bin Awam siapa?
Kayaknya nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Mohon maaf ya, saya pikir sampai tahu. Ngadi-ngadi. Oh gitu. RT keduanya Tolha waktu itu. Radhiyallahu an. RT kedua. Kebetulan apa itu namanya Gunung Uhud itu miliknya Tolha. Masya Allah. Kirain saya tahu sampai tetangga-tetangga. Enggak nanya Pak Lurahnya siapa? Enggak. Kepala desanya. Masya Allah. Ini gimana cara belajarnya? Iya. Najah. Ya nonton YouTube aja. YouTube ya. Tapi alhamdulillah saya juga ngelihat juga ini sumbernya dari mana YouTube-nya ini. Ya itu. Dan, pengawasan orang tua tetap penting ya Pak ya. Iya. Insya Allah. Jadi kalau saya lihat di situ ada Ustadz Khalid yang memberikan penjelasan, ya sudah saya diamkan. Nah, kalau untuk yang nggak jelas sumbernya itu, ya saya khawatir juga. Jangan-jangan ntar dia pemahamannya lain gitu. Dia apa yang dipahami lain, salah gitu. Itu yang bagus tadi begitu. Tadi masalah nikah mut'ah nggak boleh itu. Tahu, Masya Allah. Akidah juga. Mut'ah. Salah sebut itu beda arti. Iya, bagus. Iya. Langsung tegas dibenerin. Untung aja Iran kalah kan. Umar juga tegas benerin. Iya, Umar ya. Iya betul. Bener. Untung aja Iran kalah di pesta bola 2022 kan. Insyaallah. Maroko masuk. Kan ngomongin mutah kayaknya tiba-tiba inget Iran gitu. Nah alhamdulillahnya Iran kalah. Wah Masya Allah. Waduh. Iya. Tapi untuk pemahaman akidah juga udah ditanamkan juga dari awal kan. Tadi maksudnya mengenai Allah bersemayam di atas arsy gitu, bukan menjawab yang masalah urat nadi, Allah di mana-mana. Artinya kan tahu gitu loh. Yang di mana-mana ilmunya Allah ya. Bukan Allahnya, Masya Allah. Karena ilmu Allah itu luas. Apalagi aja yang tahu seputar Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apa aja coba aja. Surat-surat yang paling berkesan dan mengingat, ayat apa, surat apa, paling suka gitu. Nah, coba. Nuruna ala nur itu. Coba. Nuruna ala nur. Nanti ceritain deh. Boleh dibacain. semuanya dia suka katanya. Semuanya dia suka, tapi paling suka itu. Boleh. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kannaha kawkabun durriyyi yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyati yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Udah. Masya Allah. Kenapa suka surat itu? Karena surah itu mengartikan cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya mata. Masya Allah. Nah, coba untuk yang berikutnya nanti coba Kak Dery atau Om Dery tanya lagi nih. Surat keempat ayat ketiga coba. Wa in khiftum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa. فانكحوا ما طاب لكم
minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. In khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Udah. Artinya apa? Maka apabila kamu menikahi perempuan yatim, apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil karena perempuan yatim, karena perempuan yatim itu, hendaklah kamu menikahi perempuan-perempuan yang lain yang kamu sukai, 2, 3, dan 4. Wah, tahu loh, Masya Allah. Saya tadi Bapak kenapa pilih ayat itu, Pak? Oh, saya random, Pak. Naluri ya, Pak ya. Saya random. Oh, ternyata tentang poligami. Oh, kok tahu, Pak? Bapak juga tahu, Pak. Oh, tahu ayatnya, Pak ya. Dan saya pura-pura nggak tahu. Tentang apa tuh? Oh, yang tadi yang itu ya? Iya. Oh, pas banget. Itu tanpa settingan benar ya? Enggak, emang dari setting. Iya. Oh, menikahilah 2, 3 atau 4 jika mampu adil gitu. Kalau tidak mampu maka nikahilah seorang saja. Oh iya, siap. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Oh, udah nggak ada masalah zaman sekarang budak gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Jadi kalau Om Dery misalnya nggak mampu, nggak bisa adil, takutnya berarti bolehnya berapa aja nikahinya? 1 aja. Oh, satu aja ya. Iya, maafin aja ya. Makanya nggak boleh 3 Om Dery. Nggak boleh 3, nggak boleh ya? Nggak boleh 3, nggak boleh 4, nggak boleh 2. Belajar adil pun. Kira-kira cocok nggak kalau punya lebih dari bentar, 1? ini nonton loh. Udah. Masya Allah. Apalagi Marga ini, Mar, penasaran lu, kayaknya banyak banget mau ditanyain nih. Ini apa namanya? Gue tuh penasaran sama hadis-hadisnya gitu. Iya, itu tuh. Itu 1052 tuh, Pak. Itu kan ya apalagi tadi panjang gitu, bisa hafal gitu. Itu ngafal hadisnya berapa lama itu, Pak? Memang Kalau hadis arba'in 2 minggu. Kalau hadis al-jami' baina sahihain masih 1052, belum menambah. Insyaallah najang nambah hadis. Amin. Ke 1053. iya. Apa ketawa? Jadi memang kalau untuk yang hadis arba'in itu 2 mingguan lah. Najah hafal. Ya. Kalau untuk yang hadis al-jami' baina sahihain yang Bukhari Muslim, ini sampai sekarang masih on proses. Karena kan hadis al-jami' baina sahihain itu ada 6 atau 5 jilid itu. Panjang. Ya panjang dan itu memang ribuan. Iya. Dan itu memang atau 5.000 atau 7.000. Yang nggak tahu pernah dijelasin sama Ustadz Amin namanya. Oh iya. Kalau Imam Muslim itu dia hadisnya ada 4.000. Kalau yang Bukhari 7.000. Bukhari 7.000 ya. Masya Allah. Perawi hadis yang paling banyak siapa? Dari generasi sahabat? Bukhari. Oh enggak dari generasi sahabat. Generasi sahabat nggak tahu Siapa? Tahu. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah. Kalau zaman tabiin segala macam tadi ke bawah tuh berarti Bukhari ya? Iya. Masya Allah. Bukhari lahir di mana aja? Di Di daerah Bukhara. Di daerah Bukhara. Iya. Ya. Makanya disebut Bukhari. Yang berasal dari Bukhara. Daerah di Rusia. Amazing loh, umur segini dengan 13 tahun, Bro. 13 tahun penyandang lumpuh otak gitu kan. Bisa seperti dan yang ini mungkin kita agak masuk lebih dalam terkait apa yang dirasakan oleh Najah ya. Misalnya mungkin pernahkah atau ada sakit pusing kepala apa segala macam gitu, Pak? Enggak ya? Sama sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang Najah setiap hari berarti enggak pernah. Iya, pusing itu enggak ya? Pernah. Oh, oke. Enggak pernah. Cuma memang dia dulu susah bisa makan.
Oh itu ada hubungannya dengan umur 3. Enggak sih. Umur 3,5 tahun aja baru bisa makan. Dulu kan kita nasinya tuh di blender sama apa aja? Sama alpukat. Biar lembut. Biar lembut. Jadi dia serasa minum es kan. Padahal di situ ada nasinya. Oh, nasinya. Salah satu cara lah. Sampai akhirnya bisa makan sendiri ya. Iya, alhamdulillah. Bisa ini. Terus ke depannya berarti mau nambah lagi jadi 1553 ya. Sampai 1 juta tadi. Nah, di situ memang terlihat bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ya. Itu begitu terstrukturnya, begitu ya Masya Allah. Nggak bisa kita ini, bahkan seorang ahli bahasa sendiri memang mengungkapkan bahwa ini bukan bahasa-bahasa biasa kan. Apa istilah saya lupa, saya takut salah ngomong. Saya pernah dengar bahwa bentuk kata yang ditampilkan oleh Al-Qur'an itu bentuk baku apa begitu. Mohon maaf nih saya lupa nih apa ini. Tapi artinya tidak seperti bahasa-bahasa pada umumnya. Itu yang membuat kita tuh bisa jauh lebih cepat mengingat segala macam. Iya, bukti juga bukan ini adalah buatan manusia, ya kan? Terutama itu. Itu kan jadi kemana-mana kan nih musuh-musuh Islam itu kan buatan katanya ini cuma karangannya Nabi Muhammad. Wah iya zubillah. Sana ternyata bukti konkret. Betul. Bukan ini betul-betul langsung dari Allah ini loh, firman Allah ini. Dan apa yang kami lihat sekarang ini ya Mas Dedi ya. Wallahu alam. Bisa saja saya salah. Cuman memang kok banyak sekali sekarang Al-Qur'an ini dititipkan ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, kan banyak yang kita lihat itu. Yang tunanetra, ya, yang nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Yang pokoknya seolah-olah Allah itu mau memperlihatkan nih bahwa aku ini udah taruh Al-Qur'an di kepalamu sekarang mau enggak? Iya, artinya semuanya Allah lah, mau ngapa-ngapain. Ya. Seperti Raja Namrud dulu dibunuh oleh seekor nyamuk. Nah, seperti itulah mungkin. Ya terserah. Saya mau taruh di sini. Nah, itu kita lihat itu sekarang yang anak yang selemah-lemah anak kan, yang nggak bisa begini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan ya mustahil. Mustahil. Cuman kalau Allah ini semata-mata bukan karena kami nih, tapi ikhtiar kami. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang. Iya. Siapa yang bisa lawan Allah? Ya Allah. Tapi ketika kami ditanya yang seperti ini, ya kami juga wajib jawab sebagai bentuk ikhtiar kami sebagai seorang manusia, ya itu saja. Tapi semata-mata ini di luar kemampuan kami. Betul-betul kami juga kadang-kadang heran. Mas Diri, kami juga heran. Ya Allah, ternyata Naja bisa ini ya. Naja yang kami juga nggak pernah sama sekali ajarkan, perdengarkan juga nggak pernah. Kadang-kadang ya memang. Coba mungkin bilang ke teman-teman yang lagi nonton nih. Terakhir coba. Apa yang mau disampaikan buat semangatin teman-teman Naja gitu kan? Bisa termotivasi nih sama Naja nih. Biar bisa ngehafal Quran. Coba nih, lihat di sini Naja. Coba. Nih kameranya. Mau bilang apa sama teman-teman nih seumuran Naja? Teman-teman jangan lupa menambah hafalan, harus mengulang-ulang hafalannya karena nanti Al-Qur'an itu akan memberikan kita syafaat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita semua nanti dipertemukan di surga Allah tertinggi kali ya, bareng-bareng di sana. Amin ya. Amin. Masya Allah. Pengen ketemu siapa nanti di sana aja kalau masuk surga gitu kan? Para nabi. Masya Allah. Gimana para nabi? Kita mungkin kalau ditanya bidadari langsung. Iya kan? Itu Anda tahu aja isi kepala saya. Walaupun boleh ya. Boleh. Emang Naja nggak ketemu bidadari Naja? Bidadari. Ada bidadari di surga, jumlah bidadarinya itu 72. Bidadari. Masya Allah. Nah, 72 aja. 72. Umurnya berapa kita nanti di sana Naja? 33 tahun aja terus menerus.
Terus aja dia nggak tambah-tambah ya. Umur maksudnya umur kita tuh seumuran 33 tahun. Nah, seperti Mas Dery ya. Nah, iya, seumuran Dery gini lah. Gagah-gagahnya sedang gagah. Berarti cocok masuk surga ya. Kok nggak suka banget muka Anda begitu? Doain dong. Allahumma amin, kita semua bisa ketemu lagi di surga. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi aja ya. Nanti di surganya Allah di sana. Titipnya terus. Oh ya, ini belum sempat kita buka nih kisah-kisahnya. Boleh dibocorin dikit dong, Pak? Boleh. Buat teman-teman yang sekiranya pengen tahu nih, nanti kan bisa jadi wah nih buku ini layak dipilih nih ya. Iya. Boleh dikit dong Pak, ini bukunya kira-kira seputar apa nih Pak? Jadi ini buku yang menceritakan kisah perjalanan hidup Najah. Jadi seperti judulnya saja, ensiklopedia Quran yang ummi yang tidak bisa membaca menulis ya. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa ikut sama-sama belajar, kita bisa melihat demonstrasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, dari sesuatu yang seolah-olah kita sebagai manusia melihat suatu hal yang mustahil, ternyata kalau Allah mau, Allah bisa pilih siapapun yang meskipun bukan dari kalangan pesantren misalnya. Karena kami sendiri juga bukan dari kalangan pesantren. Aja buka dah ini ya. Iya buka. Mau begel. Nggak biasa kupingnya kali ya. Kebetulan mamanya Najah kan juga dosen. Nah, jadi memang bersinggungan dengan sifatnya ini ya taunya setelah Najah lahir. Mas dari begitu. Nah, berarti di sini kan bener-bener sebenarnya ada ya kan ini udah ada konsumtif publik lah ya. Ada cerita yang katanya sesuatu pengen disampaikan. Iya, ini katanya di sini nih. Boleh nggak Pak tipis-tipis dong? Kan udah dibahas dikit. Iya, di buku udah ada kok. Iya, ini di ruangan ini cuma kita berempat doang kok. Iya betul ya. Betul ya. Tapi di sini kita mata di luar. Iya. Sebenarnya itu yang tadi disinggung Maunya Najah itu hanya ini saja. Hanya apa? Bagaimana dulu masa-masa kritis. Kritis segi apa nih? Ekonomi? Bukan. Najah kan kritis pada waktu itu kondisinya. Ketika baru lahir itu. Dibawa ke NICU itu kan dalam kondisi kritis. Karena dia bisa saja gagal napas, gagal jantung dan sebagainya. Dan hubungannya tadi ini teman-teman kalau tahu ya, misalnya FYI kita tadi di offer bilang bahas ada perbincangan yang memang khusus secara off air dalam tanda kutip yang ada hubungannya sama mungkin mimpi apa segala macam yang tadi kan mungkin Bapak sedikit bilang itu kayaknya nggak perlu dibahas. Tapi kan ternyata ada di buku ada di buku. Iya, ada di buku. Nah, boleh dong berarti spill dikit. Ada apa sebenarnya Pak dalam mimpi itu? Sebenarnya apa yang kita mohon kepada penguasa dunia ini ya, itu memang harus serius, harus tidak boleh ada abal-abal. Tidak boleh asal minta aja yang serius, insya Allah Allah ijabah. Nah, salah satunya pada waktu Najah kritis dulu. Apa sih? Pas aja kritis, aku baca surahnya Yasin 3 kali 10 kali ya. Lo mau ketawa, karena ngomong dulu baru ketawa. Gimana? Ini seru nih kayaknya nih. Jadi memang pada waktu itu kita ngerasa ya sebagai manusia lah, kok nggak ada tempat berpegang gitu. Ya satu-satunya pilihan ya dipaksa lah oleh Allah kan. Nah, aja dengan kondisi yang seperti itu, dokter juga sudah sepertinya angkat tangan, tinggal tunggu kapan ya sudah. Nah, di situ kita ngaji, kita ini yang kita memohon ya. Ngaji Yasin katanya terus. Yang ngaji Yasin waktu itu saya ingat. Itu sudah entah berapa kali waktu itu malam itu. Ya mimpi mohon ke yang kuasa lah supaya Najah ini kan sebelumnya tuh pernah keguguran kan mamanya. Kakaknya ya. Kakaknya. Ya Allah, masa sih sekarang keguguran lagi. Kasih saya Allah kalau engkau mau ambil ya seperti itulah. Apa hubungannya sama surat Yasin Pak? Sebenarnya nggak ada, cuman itu bentuk ini saja kami yang paling lancar yang saya baca kan surat Yasin. Iya, yang paling pokoknya surat sembarang aja waktu itu surat Al-Ikhlas, surat Yasin. Cuman yang paling saya terbiasa itu kan yang surat yang panjang surat Yasin.
Kalau surat Al-Kahfi kan agak susah. Nah, setuju. Susah. Al-Kahfi sama surah yang lain 30 juz itu. Iya, susah waktu terus terang saya kan agak belum enggak begitu lancar juga ngajinya kan. Cuma memang bukan diniatkan yang namanya surat Yasin, bukan dikhususkan gitu. Kepada mungkin kesembuhan aja apa segala macam pada saat itu. Ya memang pada waktu itu juga ada juga ke sana. Oh, tahunya ada juga mikirnya masih di situ. Iya, entah itu apapun lah yang surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, surat apapun itu memang saya niatkan untuk kesembuhan aja. Nah pada waktu itu kok yang tergambar juga surat Yasin karena saya maunya yang nggak panjang. Saya maunya yang nggak panjang, surat yang nggak panjang, tapi yang saya bisa enak ngajinya, melafalkan. Yang bisa itu ya saya surat Yasin. Itu yang itu sampai berkali-kali sampai ketiduran. Nah di dalam tidur itulah, nah saya didatengin mimpi lah begitu Mas, begitu. Jadi mimpi ini seolah-olah ada orang yang mau bawa bayi terbang gitu kan, ngambil dari saya bayinya, terbang, cuman nggak bisa keterbang. Ya nggak bisa terbang, ya sudah dia serahkan lagi, diambilkan oleh sosok yang lain dari orang ini, dari makhluk ini, dikasihkan lagi ke saya. Dalam wujud apa, Pak? Saya lupa waktu itu. Cuman yang saya ingat yang ngambil ini aja itu bentuknya seperti raksasa gitu loh. Besar. Nah, cuman ada yang ngambilkan ini saya nggak tahu tuh. Jadi udah sempat mau dibawa ke atas, terus tiba-tiba di atas ada sosok lain ngambil dari genggaman itu turunin lagi ke bawah. Iya, artinya orang si sosok yang besar yang mau ngambil pertama kali itu mau bawa aja terbang kan. Itu nggak bisa terbang. Nah, seolah-olah di dalam gambaran saya padahal waktu itu nggak ada kelihatan. Yang kelihatan cuma yang ngambilnya aja. Yang ngambilkan si sosok ini itu nggak kelihatan seperti apa. Cuman seolah-olah saya ada diserahkan sesuatu gitu. Nah, seolah-olah itu seperti dia dikembalikan lagi ke saya gitu. Mungkin wallahu alam, kita nggak tahu ya. Karena itu juga kan di ranah mimpi yang nggak bisa kita buktikan. Iya, kan itu ranah mimpi. Cuman saya ngerasa ya Allah, mudah-mudahan ke arah situ gitu, ke arah anak ini, mudah-mudahan ini petunjuk Allah bahwa Allah mengembalikan, nyuruh saya merawat inilah. Nah, bukan itu. Untuk misalnya di situ berakhir umurnya apa segala macam gitu ya. Semoga saja ini ya Allah. Kan tadinya saya pikir akan dibawa kan, Najani akan dibawa, mungkin dia kejadian sama seperti kakaknya. Tapi alhamdulillah dikasih kembali, alhamdulillah. Di situ juga begitu berapa hari setelah itu dengan kondisi yang kritis seperti itu, dokternya yang tadinya nggak ada yang bisa masang nih, Mas, ada respirator kayak seperti alat bantu pernapasan. Di situ sudah ada di rumah sakit itu, cuman nggak ada yang bisa mengoperasikan. Nah, kok bisa gitu? Iya, yang tenaga ahlinya, dokter ahlinya masih ada di RSU saja. Nah, begitu beliau datang mengoperasikan, aja dapat alat bantu pernafasan seperti itu, alhamdulillah bisa berangsur-angsur baik ini. Perbandingannya Mas ya, itu perbandingannya 2 persil ya, 2 dari 1000 anak dengan kondisi yang seperti itu yang bisa melewati kondisi seperti itu. Kecil banget peluangnya berarti ya? Bukan 2%, tapi 2/1000. Iya. 2%. Wow, tapi kalau kita lihat Bapak ini tegar, luar biasa ya, merawat, ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja doa untuk saya itu Mas. Mudah-mudahan saja. Semoga Allah digambarkan oleh Mas Dery saya seperti itu ya. Meskipun padahal sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kan Bapak yang ngerasain ya, tapi di sini mudah-mudahan juga nangis juga. Iya, paham manusia. Ini juga. Cuma mungkin di sini Allah berikan tambah lagi kesehatan buat Bapak gitu ya. Amin. Kekuatan gitu kan, akal pikir yang baik apa segala macam gitu kan. Agama juga terus kita sama-sama lah istiqomah sehingga juga terus bisa membimbing Naja untuk tahap selanjutnya. Siapa tahu kita nggak tahu jadi ulama besar, Pak. Ya itu kan. Masya Allah, yang buat kita ini membantu juga kan, istilahnya banyak penuntut ilmu juga butuh pemberi ilmu, ya para guru-guru kita apa segala macam kan. Biar supply sama demand-nya seimbang. Kalau dari kacamata bisnis, iya kan. Biar pengajarnya tambah lagi kan,
Jamaahnya makin nambah nih, Pak. Betul. Supaya kita serahin ke ahlinya gitu. Iya dong. Seperti yang ada di sini. Bapak baca aja tadi. Ini nih yang benar nih, bisa jalan, kemudian bisa jalan-jalan. Tuh. Ini pengen banget soalnya kan usaha jalan, keluarga jalan-jalan. Biar apa? Biar para pengusaha juga fokus sama bidangnya. Benar. Misalnya dia nggak bisa desain, misalnya dia nggak bisa foto produk. Apapun itu bentuknya serahin sama ahlinya. Ada tuh banyak freelancer di aplikasi kasih solusi. Jadi jualan gue deh. Bapak mancing-mancing sih. Siap. Makasih Pak udah hadir ya Pak. Ada mau tambahin nggak Pak di sini Pak kira-kira buat teman-teman semua terkait mungkin yang seumuran sama Najah atau mungkin ada yang merasakan orang tua di sini yang juga dengan kasus yang sama. Gimana mungkin ngelewatinnya gitu. Iya, lebih ke itu. Jadi setiap mungkin closing statementnya ya, mungkin saya lebih ke yang sama dengan saya, apa yang kami rasakan untuk para orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, khususnya ini mungkin kalau yang tidak ya sama banyak teman berbaginya lah. Nah kami ini yang punya anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin bukan pesan ya, pengalaman ya, senasib penanggungan yang bisa saya katakan. Tetap cintai anak kita, apapun kondisinya ya. Anak ini kan titipan. Dia juga tidak mau. Kita sama seperti kita juga kan tidak mau juga dengan kondisi anak kita. Maunya kita yang gagah-gagah, yang cantik-cantik. Itu kan seperti itu. Dia juga seperti itu. Saya yakin ini anak-anak ini juga tidak mau dengan kondisi yang seperti itu. Tapi insya Allah yakinlah Allah menitipkan anak saya. Ya saya. Kalau anak yang berkebutuhan khusus itu anak yang berkebutuhan khusus itu kenapa? Masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Iya. Iya, betul. Itu dia salah satunya. Anak yang seperti ini adalah sering dikatakan sebagai anak-anak surga. Jadi anak-anak yang memang Allah tidak kasih kemampuan apa-apa untuk melakukan maksiat. Dia terpikir jangankan melakukan, terpikir hal yang negatif saja dia tidak. Saya saksinya lah. Bagaimana aja kesehariannya yang di otaknya dia tuh hanya apa yang dia mau makan, ngaji, sholat, nggak ada yang lain. Nggak pernah dia terpikir untuk lakukan ini, apalagi untuk menipu orang. Nauzubillah ya. Nah untuk ini ya Allah, nauzubillah. Jadi apapun kondisinya untuk para orang tua ya yang sama nasibnya dengan saya lah. Ya sebisa mungkin insya Allah kita cintai lah anak-anak ini. Kita sayangi mereka karena mereka juga tidak minta dilahirkan dengan kondisi yang seperti itu. Ya Allah mempercayakan kepada kita. Ya bismillah lah kita jaga sama-sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini. Ini bukan akhir dunia. Meskipun pada waktu itu juga saya juga beranggapan seperti itu Mas. Ya Allah kenapa kok ke saya? Kenapa ke saya? Kenapa ya Allah kenapa ke saya? Dari sekian juta miliar manusia, kenapa saya? Kenapa? Tapi di situ ya itu pentingnya juga kita ketemu sama orang yang senapsis penanggungan. Nah, kita banyak curhat juga, banyak ketemu sama mereka juga bahwa kita tidak sendiri menghadapi ini. Dan this is not the end of the world, gitu aja. Jadi ini bukan akhir dunia lah. Ya, kita masih bisa lah melangkah, masih bisa ini. Terutama untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak ini juga bisa minimal menunggu kita nanti di surga kan. Tidak melakukan apapun juga, yang penting kita ikhlas, kita mau lah. Mungkin ikhlas itu susah ya. Susah. Yang penting kita bisa melakukan kewajiban terhadap anaknya. Melakukan kegiatan-kegiatan mendampinginya setiap hari itu dengan tanpa marah saja sudah insya Allah sudah. Inilah tanpa merasa terbebani. Amin. Mudah-mudahan saja kita bisa ikhlas. Amin. Betul. Nah, amin. Gimana cara untuk kita jadi lebih ikhlas, lebih dalam, berpegangan, pedomannya apa? Ini buku ini nih. Ini ikhtiar. Jadi buat teman-teman ya, orang tua ya. Coba milikin buku ini nih. Jadi sebagai untuk guidance lah. Ya kan, ngelihat ini ada sekitar berapa halaman nih, Pak? 153 halaman. Iya. 154 halaman. Udah hafal bener juga ya. Iya kan. Nah, jadi
buat Bapak Ibu semuanya, nggak cuma mungkin dengan nasib sepenanggungan ya, tapi yang lainnya juga sekiranya pengen juga kan butuh perhatian lebih kepada anak-anaknya. Nah ini nih lengkap loh di sini loh. Ini gimana cara dapetin bukunya Pak? Jadi mungkin kesehariannya pengen tahu sambil pegang buku ini. Oh begini loh, nih bab satunya kan dari kelahiran, masa kecil, harapan orang tua. Siapa tahu bisa langsung pesen nih pas nonton. Gimana caranya Pak? Gimana Pak? Sebentar. Ada caranya ada di sosial media. Ada. Cek aja deh di sosial medianya bukan deh. Najah Hudia. Di sini tuh ada kontak tuh. Ada kontak personnya ya. Ada tuh. Ada di sini kan? Langsung di WA aja bisa ya. Nih support nih buat Bapak Ibu nih inspiratif banget nih di sini, apalagi kisah-kisahnya tuh kisah penghafal Al-Qur'an yang mungkin tidak bisa membaca dan menulis. Nah, 0823 420 28 297. Siapa yang pegang admin nih? Mamanya Najah. Ada mamanya Najah langsung. Boleh. Langsung nih. Kebetulan ini penulisnya beliau nih. Yang mana? Udah Agus yang di bawah. Oh, yang di bawah itu. Oh, ini. Jadi wawancarain Bapak Najah, akhirnya dituang dalam. Iya, dituangkan dalam buku. Penting nih. Langsung kita borong deh, habisinnya udah stoknya nih. Masya Allah. Kasih solusi pesan. Iya betul. Amin. Saya aja udah pesan juga nih harusnya. Bener nih, malu nih. Siap. Pengen bisa anak jadi lebih cerdas, Masya Allah gitu kan. Tentunya dengan ilmu Allah gitu ya. Allah kasih ke kita, nah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Iya, betul. Baik Pak, nih habis ini mungkin saya coba mau pesan, mau kontak-kontakin. Yuk kita langsung ke sana, kita mungkin mau tes lagi. Surat 4 ayat 3 lagi. Surat 4 ayat 3 lagi. Capek aja belum makan juga. Udah capek. Oh iya. Kode belum makan juga. Ya abis ini kita makan aja ya. Di sini makan. Insya Allah bukan kode. Kita kasih solusi.